Tahukah kamu bahwa tidak semua data diciptakan sama, mulai dari sifat data hingga proses pengelolaan data? Tapi kok kalian masih bingung cara bedain data? Ini cara mudahnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Indriansyah dengan rekan saya, Afifah Nur Aini. Simak materinya ya. Klasifikasi data ada 5, yaitu sifat data, rentang waktu data, sumber data, pihak pengumpul data, dan proses pengelolaan data. Klasifikasi data berdasarkan sifat. Ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, deskripsi, atau label. Data ini menggambarkan sifat atau karakteristik suatu objek tanpa melibatkan perhitungan angka secara langsung. Ciri-cirinya itu tidak dapat diukur dengan angka, biasanya berbentuk kata-kata, warna, jenis, atau nama. Lalu pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Contoh data kualitatif yaitu warna baju siswa, seperti merah, biru, hijau, lalu jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan, lalu merek mobil, seperti Toyota, Honda, BMW, dan lain-lain. Lalu jenis data kualitatif ada 2, yaitu data nominal, data kategori tanpa urutan, contohnya warna mata, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua data ordinal, data kategori dengan urutan, contohnya itu tingkatan pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Data ini menunjukkan jumlah, ukuran, tingkat, atau skala. Data kuantitatif dapat diolah menggunakan operasi matematika. Ciri-cirinya berupa angka, bisa dihitung, diukur, dan dianalisis secara statistik. Dapat digunakan untuk mencari rata-rata, median, standar deviasi, dan lain-lain. Contoh data kuantitatif yaitu tinggi badan berupa sentimeter, berat badan berupa kilogram, dan usia berupa tahun. Jenis data kuantitatif ada 2, yaitu data interval, data yang jaraknya bermakna tetapi tidak punya nilai 0. Contohnya dalam Celsius dan tahun dalam kalender. Yang kedua, data rasio, data yang jaraknya bermakna dan punya 0 mutlak. Contohnya berat badan, pendapatan, jarak tempuh. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya bisa mengambil nilai-nilai tertentu, biasanya bilangan bulat, dan tidak memiliki nilai di antaranya. Ciri-cirinya, nilainya terbatas atau dihitung, bukan diukur, biasanya berupa hasil perhitungan, dan tidak ada nilai pecahan atau desimal di antaranya. Contoh data diskrit yaitu jumlah siswa dalam kelas, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya siswa. Jumlah mobil di parkiran, dan banyaknya buku di rak. Lalu, data kontinu. Data kontinu adalah data yang bisa mengambil semua nilai dalam rentang tertentu, termasuk bilangan pecahan atau desimal. Ciri-cirinya, nilainya tidak terbatas dalam suatu interval, biasanya berupa hasil pengukuran, dan bisa memiliki angka desimal. Contoh data kontinu yaitu tinggi badan seseorang, suhu udara, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lomba. Klasifikasi data berdasarkan rentang waktu data. Data runtun waktu, dan cross-section. Data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan dari subjek yang sama dalam periode waktu yang berurutan. Ciri-cirinya fokus pada perubahan dari waktu ke waktu. Biasanya dicatat pada interval waktu tertentu, yaitu harian, bulanan, tahunan, dan lain-lain. Tujuan analisisnya melihat tren, musiman, atau pola perubahan dari waktu ke waktu. Contoh data runtunan waktu yaitu harga saham harian PT XYZ dari 2020 hingga 2025, jumlah penjualan bulanan sebuah toko selama 1 tahun, dan suhu rata-rata tahunan suatu kota dari tahun 2000 hingga 2025. Selanjutnya, data cross-section adalah data yang dikumpulkan dari banyak subjek berbeda dalam waktu yang sama atau hampir sama. Ciri-cirinya fokus pada perbedaan antar subjek pada satu waktu tertentu, tidak memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, tujuan analisisnya membandingkan antar individu, kelompok, wilayah, dan lain-lain. Contoh data cross-section yaitu pendapatan rumah tangga di berbagai kota pada tahun 2025. Skor ujian matematika dari 100 siswa pada hari yang sama. Jumlah kendaraan bermotor di berbagai provinsi pada tahun 2025.
Klasifikasi data berdasarkan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang dihasilkan atau dikumpulkan dari dalam organisasi, perusahaan, atau sistem itu sendiri. Ciri-cirinya bersumber dari aktivitas internal, mudah diakses oleh pihak dalam organisasi, digunakan untuk keperluan evaluasi, pengambilan keputusan, atau perencanaan strategis. Contoh data internal itu ada data jumlah produksi pabrik, data kehadiran karyawan, dan data jumlah pelanggan yang melakukan transaksi. Selanjutnya, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi dan biasanya digunakan untuk melengkapi atau membandingkan data internal. Ciri-cirinya bersumber dari pihak luar, bisa didapat dari lembaga pemerintah, survei pasar, riset industri, dan sebagainya. Membantu memahami kondisi lingkungan eksternal seperti pasar, kompetitor, atau ekonomi. Contoh data eksternal yaitu data cuaca dari BMKG, data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS, informasi tren industri dari laporan riset eksternal. Klasifikasi data berdasarkan pihak pengumpul data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk tujuan tertentu. Ciri-cirinya, data belum pernah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya. Biasanya lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu dihimpun melalui metode langsung seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan eksperimen. Contoh data primer yaitu survei pendapat masyarakat tentang produk baru, wawancara langsung dengan pelanggan, dan hasil observasi perilaku siswa di kelas. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, bukan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Ciri-cirinya, data telah tersedia dari sumber terdokumentasi, diambil dari laporan, arsip, publikasi, atau basis data. Umumnya lebih mudah dan cepat diperoleh dibandingkan data primer. Contoh data primer yaitu data sensus penduduk dari BPJS, laporan keuangan perusahaan dari website resmi, dan statistik pendidikan dari kementerian. Klasifikasi data berdasarkan proses pengelolaan data. Ada data berkelompok dan tidak berkelompok. Data tidak berkelompok adalah data mentah yang masih disajikan dalam bentuk asli tanpa dikelompokkan ke dalam kelas atau interval. Ciri-cirinya, setiap nilai data ditampilkan satu persatu. Cocok untuk jumlah data kecil dan mudah dilihat tetapi sulit dianalisis jika datanya banyak. Nah, di sini ada contoh data tidak berkelompok, misalnya nilai ujian 50 siswa seperti di bawah ini. Selanjutnya, data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam interval kelas tertentu untuk mempermudah analisis. Ciri-cirinya, data diatur dalam bentuk rentang nilai atau kelas interval, cocok untuk jumlah data besar, membantu dalam perhitungan statistika seperti rata-rata, median, dan modus. Nah, ini ada contoh data berkelompok, misalnya nilai ujian 50 siswa dikelompokkan. Nilai 60-69 frekuensinya ada 8, lalu nilai 70-79 frekuensinya ada 20, dan nilai 80-89 frekuensinya ada 15, lalu nilai 90-99 frekuensinya ada 7. Setelah mengetahui jenis-jenis data, kali ini kita akan belajar cara cepat membedakan jenis-jenis data dalam 5 kategori. Kategori pertama adalah sifat data. Untuk membedakan data berdasarkan sifatnya, kita tanya terlebih dahulu apakah datanya berupa angka atau kata-kata. Jika data tersebut berupa angka, maka data tersebut merupakan data kuantitatif. Jika data tersebut berupa kata-kata, berarti data itu merupakan data kualitatif. Jika data tersebut merupakan data kuantitatif, maka dapat kita tanya kembali. Angkanya dapat berupa pecahan atau hanya bilangan bulat. Jika angkanya hanya dapat berupa bilangan bulat, maka data tersebut adalah data diskrit. Jika angka tersebut dapat berupa pecahan, maka data tersebut merupakan data kontinu. Selanjutnya, kategori kedua, rentang waktu data. Kita tanya terlebih dahulu, apakah data ini dikumpulkan sepanjang waktu atau hanya sekali? Jika data tersebut dikumpulkan sepanjang waktu, misalnya tiap hari, bulan, atau tahun, maka data tersebut merupakan data runtun waktu. Jika data tersebut dikumpulkan hanya sekali saja dalam satu momen tertentu, maka data tersebut merupakan data cross-section. Kategori 3, sumber data. Kita tanya terlebih dahulu, apakah data ini berasal dari dalam organisasi atau dari luar organisasi?
Jika data tersebut berasal dari dalam organisasi, maka data tersebut adalah data internal. Jika data tersebut berasal dari luar organisasi, maka data tersebut adalah data eksternal. Kategori keempat, pihak pengumpul data. Kita tanya terlebih dahulu, apakah data ini dikumpulkan sendiri atau diambil dari orang lain? Jika data diperoleh sendiri, maka data tersebut adalah data primer. Sedangkan, jika data diperoleh dari sumber lain, maka data tersebut adalah data sekunder. Kategori 5. Proses pengelolaan data. Kita tanya terlebih dahulu, apakah data disajikan satu persatu atau sudah dikelompokkan dalam kelompok interval? Jika data disajikan satu persatu, maka data tersebut adalah data tidak berkelompok. Sedangkan, jika data sudah dalam kelompok interval, maka data tersebut adalah data berkelompok. Sekian pemaparan materi mengenai cara membedakan jenis-jenis data. Terima kasih dan sampai jumpa.